Sebelum kita bahas tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan pada sistem saraf pusat, mari kita bahas terlebih dahulu beberapa neurotransmitter yang terdapat pada sistem saraf pusat serta fungsi neurotransmitter ini untuk sistem saraf pusat. Simak terus ya. Sebelum kita mulai, subscribe dulu bagi yang belum, agar lebih asik mengikuti video pembelajaran ini. Seperti yang telah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf pusat manusia adalah untuk mengkoordinasi semua aktivitas di seluruh bagian tubuh manusia dan tentu saja dibantu oleh sistem saraf perifer. Jadi, sistem saraf pusat ini sangat vital fungsinya buat kesehatan tubuh kita. Kalau terjadi sesuatu kelainan atau penurunan fungsi pada sistem saraf pusat ini, maka bisa diprediksi tubuh kita akan mengalami gangguan-gangguan atau mungkin penyakit. Jika Anda lihat pada gambar berikut ini, sistem saraf pusat itu tidak berdiri sendiri, tetapi dibantu atau disokong oleh sel penyokong yang kita sebut dengan sel glial atau glial cell. Selain berfungsi untuk melindungi atau menyokong berdirinya suatu sel saraf di dalam sistem saraf pusat, sel glial ini juga memiliki beberapa fungsi lain. Di antaranya terlibat di dalam menguptake neurotransmitter pada celah sinaptik. Sel glial ini juga dapat berfungsi untuk proses pembentukan mielin dan secara umum adalah untuk menjaga keseimbangan dan serta kesehatan dari sel saraf itu sendiri. Pada gambar ini ada 3 jenis sel glial, diantaranya adalah mikroglial, kemudian ada oligodendrosit, serta astrosit. Nah, pada manusia, umumnya 2 sel saraf itu didukung oleh 3 sel glial. Sehingga sel glial ini memang berfungsi untuk membantu atau menyokong kerja dari sel saraf kita. Selanjutnya adalah neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas 2 jenis neurotransmitter yang terdapat pada sistem saraf otonom, yaitu asetylkolin dan norepinefrin. Pada sistem saraf pusat ini, neurotransmitter yang dihasilkan oleh berbagai macam sel saraf pada sistem saraf pusat ini lebih banyak lagi. Dan secara umum kita bagi menjadi 2 jenis neurotransmitter. Yang pertama adalah excitatory neurotransmitter, yang mana sifat excitatory ini adalah meningkatkan aktivitas sel saraf secara umum. Dan yang kedua adalah neurotransmitter inhibitory, yang berfungsi untuk menghambat atau menurunkan aktivitas dari sel saraf itu sendiri. Neurotransmitter excitatory pada sistem saraf pusat diantaranya yang paling utama adalah glutamat, kemudian selain itu ada dopamin, serotonin, histamin, asetylkolin, dan norepinefrin. Sedangkan neurotransmitter inhibitory itu hanya ada 2, yaitu yang pertama adalah GABA, yang umumnya adalah neurotransmitter inhibitory pada sistem saraf pusat bagian otak, dan yang kedua adalah glycine, yang umumnya adalah neurotransmitter inhibitory yang terdapat pada sumsum tulang belakang. Nanti mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah glutamat. Neurotransmitter ini diproduksi oleh sistem saraf glutaminergic pada hampir seluruh sel saraf yang ada di sistem saraf pusat. Secara normal, glutamat ini berfungsi untuk menghantarkan signal dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang berikutnya di dalam otak. Jadi umumnya glutamat ini hampir dikeluarkan oleh semua sel saraf yang ada di otak. Keberadaan glutamat ini sangat banyak di otak, yaitu lebih dari 90% dari semua neurotransmitter yang ada di otak. Karena memang glutamat ini diproduksi oleh seluruh sel saraf yang ada di otak. Sama halnya dengan asetylkolin pada sistem saraf otonom, asetylkolin berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf dari sel saraf presinaptik ke postsinaptik. Pada sistem saraf pusat yang bertugas untuk menghantarkan signal dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya adalah glutamat ini. Sehingga dalam kondisi normal, glutamat berfungsi untuk menghantarkan signal dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya.
Kemudian reseptor glutamat itu hampir terdapat pada semua saraf postsinaptik atau sel saraf setelah celah sinaptik. Yang mana reseptor glutamat ini akan mengikat glutamat yang dilepaskan oleh sel saraf presinaptik. Di antaranya adalah reseptor NMDA, kemudian reseptor AMPA, dan reseptor kainan. Reseptor NMDA ini merupakan sebuah reseptor kanal ion di mana kalau reseptor ini diaktifasi oleh glutamat maka akan membuka kanal ion natrium atau kalsium. Sehingga influx kalsium atau natrium inilah yang memulai terjadinya penghantaran signal transduksi pada sel saraf berikutnya. Peran lain dari glutamat ini terlibat di dalam kematian sel saraf yang umumnya merupakan penyebab dari patofisiologi penyakit neurodegeneratif ya, atau penyakit yang berkaitan dengan kematian sel saraf. Penyakit ini umumnya terjadi pada penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kematian sel saraf lainnya seperti stroke dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Penyakit-penyakit tersebut diawali dengan sel saraf mengeluarkan glutamat dalam jumlah berlebihan dan ini akan mengaktifkan seluruh sel saraf di otak yang nantinya akan mengakibatkan overaktifnya sel saraf dan sel saraf tersebut mulai kehilangan fungsinya dan posisinya akan saling berdekatan sehingga ini nantinya akan memicu kematian dari sel saraf tersebut. Nah, kematian dari sel saraf tersebut ini akan menurunkan signal yang dihantarkan ke otak sehingga sel-sel otak tidak lagi mengirimkan signal pada organ-organ yang ada di seluruh tubuh sehingga ini akan mengakibatkan fungsi tubuh kita akan menjadi berubah. Kita sebut dengan disfungsi pada organ-organ atau otot ataupun bagian-bagian tubuh kita yang lainnya akan mengalami penurunan fungsi. Salah satu contoh adalah pada penyakit Alzheimer, di mana pada penyakit ini pasien akan kehilangan kemampuan untuk mengingat atau fungsi memorinya mulai menurun, kemudian kemampuan berpikirnya juga menurun, sehingga pasien yang mengalami Alzheimer ini umumnya nanti akan mengalami penurunan ingatan. Nah, ini bisa terjadi ketika sel saraf yang menghasilkan asetilkolin di otak ini banyak yang mengalami kematian. Kematian sel saraf cholinergic di otak ini dimulai dari tingginya glutamat yang disekresikan pada celah sinaptik sehingga banyak sekali saraf cholinergic yang bertabrakan atau berdekatan sehingga akan memicu terjadinya apoptosis atau kematian sel saraf cholinergic yang ada di dalam otak kita. Begitu juga dengan penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini ditandai dengan menurunnya jumlah dopamin yang dihasilkan oleh saraf dopaminergic. Ini diawali juga oleh tingginya kadar glutamat pada saraf dopaminergic yang mengakibatkan kematian pada saraf dopaminergic sehingga sel saraf tersebut tidak lagi menghasilkan jumlah dopamin yang cukup yang nantinya akan mempengaruhi pusat pengaturan gerakan pada pasien Parkinson sehingga pasien Parkinson itu nantinya akan mengalami kekakuan otot sehingga tidak mampu lagi mengontrol fungsi motorik dari otot-ototnya sehingga kita melihat penderita Parkinson itu sudah tidak mampu lagi bergerak seperti orang sehat yang pada video pembelajaran sebelumnya saya mengatakan gerakan atau cara berjalan orang yang mengalami Parkinson itu seperti gerakan robot atau robotic movement. Ya, itu adalah fungsi dari glutamat pada sistem saraf pusat, baik fungsi normalnya atau keterlibatan glutamat di dalam patofisiologi penyakit yang berkaitan dengan kemunduran fungsi sistem saraf manusia. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian neurotransmitter kedua yang kita bahas dalam video pembelajaran ini adalah GABA, yang merupakan singkatan dari gamma aminobutyric acid. Seperti yang saya katakan tadi, GABA ini adalah neurotransmitter inhibitori utama di dalam sistem saraf pusat. Artinya apa? GABA ini akan menurunkan potensial aksi yang terjadi pada sel saraf. Kebalikan dari glutamat tadi, di mana glutamat tadi ini meningkatkan atau memicu signal transduksi dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya, dan kalau GABA ini adalah kebalikannya, di mana GABA ini akan menurunkan
potensial aksi pada seluruh sel saraf di sistem saraf pusat. GABA ini nanti akan berikatan dengan reseptor GABA seperti reseptor GABA A dan GABA B. Yang mana reseptor-reseptor ini merupakan reseptor kanal ion sama dengan reseptor NMDA tadi pada reseptor glutamat. Pada reseptor GABA A, ketika GABA berikatan dengan sisi aktif reseptornya, maka akan terbuka kanal ion klorida. Ion klorida akan masuk ke dalam sel saraf dan memicu terjadinya hiperpolarisasi sel saraf. Sel saraf menjadi bermuatan sangat negatif dan inilah yang nantinya akan menurunkan potensial aksi. Sedangkan aksi GABA pada reseptor GABA B ini nantinya akan memicu terbukanya kanal ion kalium sehingga ion kalium tersebut akan bergerak keluar sel yang mana efeknya akan menutup kanal ion kalsium. Di mana penutupan kanal ion kalsium ini akan menghentikan sekresi neurotransmitter pada akson terminal. Sehingga secara umum fungsi GABA ini adalah akan menurunkan potensial aksi. Dan ini umumnya terjadi ketika aktivitas sel saraf kita secara normal itu berlebihan, maka GABA akan banyak dikeluarkan oleh sel saraf GABAergic dan akan menurunkan impuls sel saraf yang berlebihan tadi di otak. Sehingga fungsi GABA itu sebenarnya adalah menetralisir dari kelebihan glutamat yang ada pada celah sinaptik. Karena fungsi GABA ini dapat menurunkan potensial aksi yang berlebihan pada sistem saraf pusat, maka reseptor GABA ini bisa dijadikan sebagai target aksi pada penyakit-penyakit yang patofisiologinya berkaitan dengan overaktivitas pada sistem saraf. Misalnya pada penyakit anxiety atau kecemasan, ya, dimana kalau kita sedang cemas itu maka ada aktivitas yang berlebihan pada semua sel saraf yang ada di otak kita. Sehingga salah satu strategi untuk menurunkan kecemasan tadi adalah dengan mengaktifkan reseptor GABA. Nah, nanti obat-obatannya itu ya seperti golongan benzodiazepin atau barbiturat atau yang mungkin lebih dikenal sebagai obat penenang ya seperti diazepam. Maka diazepam ini akan berikatan dengan sisi aktif pada reseptor GABA dan akan meningkatkan aksi dari GABA atau memperlama aksi dari GABA pada reseptornya tadi, sehingga diharapkan akan menurunkan potensial aksi yang berlebihan pada semua sel saraf yang ada di otak, sehingga pasien akan lebih tenang, tidak cemas lagi dan akan bisa beristirahat sebagaimana layaknya manusia normal. Kemudian pada penyakit epilepsi ini juga sangat berkaitan dengan aktivitas berlebihan pada semua sel saraf yang ada di otak atau di sistem saraf pusat. Maka obat-obat yang mampu memodulasi reseptor GABA ini memperkuat aksi GABA atau memperlama aksi GABA seperti obat-obat dari golongan benzodiazepin seperti alprazolam, diazepam, dan lain sebagainya. Ini akan dapat menurunkan overactivity dari sistem saraf pusat pada pasien epilepsi yang sedang mengalami serangan epilepsi, sehingga ini akan mencegah terjadinya serangan-serangan epilepsi pada masa-masa berikutnya. Kemudian neurotransmitter selanjutnya adalah dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang dihasilkan oleh sistem saraf dopaminergic dan terlibat dalam berbagai macam penyakit gangguan pada sistem saraf pusat. Dua penyakit yang terkenal yang berkaitan dengan dopamin ini diantaranya adalah Parkinson dan schizophrenia. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kekurangan dopamin ini akan menyebabkan seseorang akan mengalami gejala Parkinson. Ya. Itu disebabkan karena kekurangan dopamin, entah itu produksinya yang berkurang atau sistem saraf penghasil dopamin itu yang mengalami kerusakan atau kematian. Yang kedua adalah penyakit schizophrenia. Penyakit ini disebabkan karena terjadinya overactivity dopamin yang berkaitan dengan produksi dopamin yang berlebihan, sehingga akan mengatur pusat-pusat tertentu di otak, terutama yang mengatur emosi dan perilaku, sehingga pasien ini akan mengalami gejala schizophrenia yang umumnya merupakan penyakit gangguan mental ya. Mungkin bahasa sederhananya ya orang gila. Mari kita lihat terlebih dahulu jalur biosintesis dopamin di
otak ya. Ada 3 jalur sintesis dopamin di otak. Yang pertama adalah jalur nigrostriatal. Anda bisa lihat pada gambar ini. Pada jalur ini saraf dopaminergic akan menghasilkan dopamin dan mempengaruhi otak-otak yang berada di sekitar jalur nigrostriatal ini. Fungsi dopamin pada jalur nigrostriatal ini nanti adalah akan mempengaruhi bagian dari otak yang mengatur pusat gerakan atau kontrol motorik. Sehingga kekurangan dopamin pada daerah ini, inilah yang nantinya menyebabkan si pasien tidak mampu mengontrol gerakan motoriknya. Ya, seperti Anda sekarang ini mungkin Anda mampu mengatur gerakan motorik Anda. Ya, Anda bisa bergerak, berdiri dengan baik, kemudian berjalan dengan baik, duduk, mungkin ada yang bisa sambil kayang dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan pasien yang telah mengalami kekurangan dopamin di otak, seperti pasien Parkinson. Pasien ini tidak lagi mampu mengontrol gerakan motoriknya seperti yang dia inginkan, ya. Oleh karena itu mungkin Anda bisa lihat ya, penderita Parkinson ini tidak mampu berjalan dengan baik, ya, bahkan berjalan dengan cara menyeret kaki ya, karena dia tidak mampu lagi mengontrol gerakan kakinya. Bahkan penderita Parkinson ini untuk memasang kancing baju aja susah gitu. Tidak sama seperti Anda yang masih muda-muda saat ini mampu memakai kancing baju sendiri ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jalur mesolimbik ya, bisa Anda lihat pada gambar ini ya, di mana produksi dopamin pada daerah ini sangat berkaitan dengan kontrol emosi dan perilaku. Kelebihan jumlah dopamin pada daerah ini akan menyebabkan seseorang memiliki rasa senang yang berlebihan, merasa nyaman dan lain sebagainya, seperti orang-orang yang habis melakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Maka produksi dopamin pada daerah ini akan cukup banyak yang menimbulkan rasa senang pada seseorang tersebut. Akan tetapi jika jumlahnya sangat berlebihan, maka rasa senang ini juga akan sangat tinggi, seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang menggunakan narkoba. Ini juga akan meningkatkan produksi dopamin di daerah sini, jadi akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan inilah yang menyebabkan kenapa pengguna narkoba itu pengen mengulanginya lagi ya, lagi dan lagi. Bahkan jika dalam kondisi ekstrim, mereka akan meningkatkan dosis sehingga rasa kesenangannya itu bisa lebih berlipat ganda lagi. Nah, jika jumlahnya sangat melebihi, maka ini akan merusak pusat pengaturan rasa senang di otak tadi. Ya, perilakunya mungkin menjadi lebih tidak terkontrol, emosi pasien menjadi lebih tidak terkontrol, seperti yang terjadi pada pasien skizofrenia. Ada pasien skizofrenia, kesenangan yang berlebihan tadi itu menjadi tidak normal lagi dilihat oleh orang-orang yang juga berpikiran normal. Sehingga pada pasien skizofrenia ini memiliki rasa senang yang berlebihan, emosi yang berlebihan, sehingga lebih cenderung itu akan membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan penderita skizofrenia ini tidak mampu lagi berpikir secara logis, secara akal sehat, sehingga apa yang menurut dia itu normal sebenarnya sudah tidak normal lagi. Yang mungkin orang yang mengalami skizofrenia tidak mandi adalah normal bagi mereka. Ya, mereka bisa pergi kemana saja, tidak cuci muka, belum mandi, badannya bau, mereka menganggap itu normal. Tetapi itu tidak normal bagi kita. Sehingga penderita skizofrenia ini bisa kita sebut sebagai orang gila. Kemudian jalur sintesis yang ketiga adalah di jalur tubero-hipofisial. Jalur ini berada di dekat hipotalamus, di mana sekresi dopamin yang berlebihan pada jalur ini nantinya akan mempengaruhi sekresi kelenjar di seluruh tubuh. Umumnya adalah pada kelenjar hipofisis ya, di mana aksi dopamin yang berlebihan di sini akan mengakibatkan berhentinya produksi prolaktin, di mana hormon prolaktin ini berkaitan dengan produksi air susu ibu. Ya, sehingga aksi dopamin yang berlebihan pada area ini akan mengakibatkan terhentinya produksi prolaktin yang berkaitan dengan
berhentinya produksi ASI pada ibu menyusui. Nah, ini harus hati-hati pada obat-obatan yang mampu meningkatkan aksi dopamin pada daerah tersebut. Nah, di dalam otak kita terdapat 5 macam reseptor dopamin ya. Kita singkat dengan D1, D2, D3, D4 dan D5. Nah, kemudian dopamin ini juga banyak terdapat di zona CTZ namanya, Chemoreceptor Trigger Zone, yang mana area ini mengatur rasa mual muntah pada sistem pencernaan manusia. Aksi dopamin pada daerah CTZ ini akan memicu rasa mual dan keinginan muntah pada seseorang, terutama reseptor D2 ya, sehingga salah satu obat anti mual dan muntah ini bekerja sebagai antagonis reseptor D2. Contohnya adalah metoclopramid. Obat ini akan mampu masuk ke dalam sistem saraf pusat dan mengantagonis reseptor D2 pada daerah chemoreceptor trigger zone ini ya, sehingga metoclopramid ini akan menghasilkan efek yaitu mencegah rasa mual dan muntah pada pasien. Dengan memahami berbagai fungsi dopamin di otak serta reseptor dopamin tadi, maka modifikasi pada reseptor ini juga bisa kita jadikan sebagai target pengobatan ya. Pada penyakit Parkinson contohnya ya. Tadi Parkinson itu ditandai dengan berkurangnya dopamin pada daerah gross striatal. Untuk menjaga fungsi saraf dopamin, untuk membuat seotak yang dipengaruhi dopamin ini tetap normal, maka kita bisa memberikan agonis dopamin ya. Dengan syarat agonis ini harus mampu masuk ke sistem saraf pusat dan berikatan dengan reseptor dopamin di seotak. Obat Parkinson ada yang bekerja dengan cara tersebut. Di antaranya kita sebut sebagai agonis dopamin reseptor. Contoh obat-obatannya adalah apomorfin dan bromokriptin. Bromokriptin ini telah digunakan dan masih digunakan sampai saat ini untuk pengobatan Parkinson. Obat ini bekerja sebagai antagonis reseptor dopamin di otak. Sebaliknya, antagonis reseptor dopamin dapat kita gunakan untuk terapi penyakit skizofrenia. Tadi saya mengatakan bahwa pada pasien skizofrenia itu banyak terdapat jumlah dopamin yang dihasilkan oleh saraf dopaminergic. Sehingga salah satu strategi untuk mengurangi gejala skizofrenia ini adalah dengan memberikan antagonis dopamin. Nah, obat-obat yang bekerja dengan cara ini pada penyakit skizofrenia diantaranya adalah clozapine, haloperidol, dan chlorpromazine. Ya, seperti yang bisa Anda lihat pada gambar-gambar berikut ini. Ya, demikian 3 neurotransmitter utama pada sistem saraf pusat yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Untuk neurotransmitter lainnya silahkan Anda lihat pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.